Superman-nya boleh. Boleh. Super Ayep boleh keluar ya. Ini Langsung ada aja. hashtag baru, hashtag Nikoni. Iya, hashtag Nikoni juga nggak masalah buat ngedukung tim SES ya. Iya, Niko win. Satu Niko win sama dengan 10 dukungan untuk SES. Satu like sama dengan satu doa, ayo di-share guys. Karena satu share itu 5 doa. Satu share 5 doa, let's go. Ini Biar mumpung- token kalian aman. apalagi buat kawan-kawan yang muslim ya, sekarang nih lagi event bulan puasa. Betul, lagi. Pahala dilipat gandakan. Betul, dan juga Alfie bagi-bagi rezeki. AOV bagi-bagi rezeki. Jadi langsung aja di-share, di-like ya, siapa tahu dapat pahala ya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita bakal langsung aja lihat ini dia untuk drafting DG dan juga SES game yang ketiga pastinya. Oke, Zip di-ban dari tim DG dan juga ada Airi kali ini bakal di-ban terlebih dahulu. Yap. Airinya akan dilepas oleh tim dari SES. Tim SES udah nge-let go Florentino 2 game. Begitu juga DG udah nge-let go 2 game Florentino. Dan nampaknya ada satu hero yang memang masuk ke arah banlist lagi dan lagi. Ini udah 3 kali. Kira ya nggak dikasih main lagi dan lagi. Dan di sana udah ada satu Elandor juga. Ya, kita tahu sendiri Elandor adalah salah satu hero yang lumayan laku ya untuk di area tier jungle. Betul, karena cukup licin juga dan damage bersih cukup sakit. Konstan juga, tapi first pick kita akan lihat mungkin ke arah Melo yang akan ngamanin siapa dulu. Yap, Mungkin. Melo kayaknya mau ngambil satu support dulu sih di awal-awal. Atau mereka mau ngambil Florentino. Ini waktunya sih, karena memang udah full DS-nya udah tipis banget, Pak. Udah mulai habis. Iya ya, full DS yang kuat nih sekarang udah diambil-ambilin ya kan dari tadi. Udah ada, ya mungkin Ki di sini masih bisa sih kalau misalkan emang lo mau counter Florentino-nya. Tapi lihat dulu dari kedua tim. Kalau misalkan emang mereka mau gunain Ki, mereka harus tahu komposisi yang bagus buat ngehalau ininya ya, damage output ya. Masih ada Yena kalau mau diambil. Oke, Masih ada Yena, masih ada Roxy, itu daerah Jakut Iya, jual handphone. sama obat. Kan Oh iya, banyak apotek. Obatnya. Banyak Iya. apotek. Saya jualan yang buat obat radang belinya di Roxy. Aduh, obat radang ya. Obat iya, radang iya. saya. Asal jangan obat-obat yang lain. Obat lah. Iya, dan Florentino udah diamanin untuk tim DG. Ki nampaknya bakalan keluar, tapi kita tidak tahu juga ya. Siapa tahu Skat masih bisa dipakai untuk lawan Florentino. Bisa sih. Lama sekali ya, itu zaman Mamba itu. Iya, bisa sih. Maksudnya bukan Mamba yang zaman Zepis, bukan. Bukan. Kalau Mamba zaman Zepis, Jauh banget, Bang. jauh banget, Pak. Itu Iya. zaman butterfly masih dipakai banget, Bang. Zaman gua masih ketemu sama susu gajah dibantai-bantai terus. Yang mid lane masih ada yang pakai Azenka. Bener, waduh Azenka miten. By the way. Ini Kenapa? ada yang nanya nih kan, apa namanya Bang, ini Bakesta mau nanya ini pakai patch yang mana? Ini bukan patch yang live. Bukan live patch yang Live, sekarang. jadi patch yang live, satu patch sebelum yang live. Iya, kita live-nya cuma turnamennya doang, bukan patch-nya. Iya. Iya, kalau offline kan berarti mereka tapping. Iya, kalau offline tapping nggak seru ya. Iya. Dan alright, di sini udah ada Timmy dan Ki bakal diamankan kalau menurut gua dari segi drafting di awal ya untuk di pick phase dari tim SES di sini udah bagus banget dimana mereka ngambil satu counter dari landing phase-nya DS-nya yaitu Florentino dan Timmy diamanin untuk jadi nyawa tambahan buat tim SES. Dan balik lagi, Timmy ini sangat kuat sekali untuk rotasi di awal-awal, apalagi banyak player dengan pengguna Hermeboot juga. Iya, tapi di sini kita lihat sini, gue kira bakal ambil flash. Wow, ada Dira yang nampaknya saya lihat Tulen. Tulen jungle, Superman, Ayep lepas. Superman dikeluarkan dan Super Ayep. ini udah fix bakalan menuju ke arah jungle Archer. Ya. Nah, jungle Archer kita belum tahu siapa, bakalan Violet kah? Lindis sama Elandor masih ada tapi Elandornya di ban. Terus mungkin Slims bisa, Hero Aegis Pen. Kalau nggak main Rorke sekalian. Rorke bisa, Rorke tapi sekali. kayak mereka benar-benar early game oriented banget. Benar, harus tabrak terus. Betul, dan Rorke nih kayaknya bakalan jadi salah satu pick yang agak sedikit susah karena kalau misalkan jarak dekat, Ki bakalan enak, Timmy Benar. bakalan enak, bakalan nempel terus sisi yang dimiliki sama mereka berdua. Oke, satu pick terakhir menuju fase ban kedua. Lorion yang kelepas ternyata. Nice. Lorion ini bakalan jadi satu hero penopang pokingnya dari tim SES kalau menurut gua ya, karena Timmy dan Ki bukan tipikal poking walaupun emang Ki ini memiliki Mountain Shaker juga. Mountain Shaker. Iya benar ya. Iya, pengguncang gunung. Pengguncang gunung. Anda kan punya jurus kungfunya kuat. Iya, sampai bisa mengguncangkan gunung. Bisa. Florentino terguncang kan. Betul. Iya, pantas dia kesetun ya, kalah ya landing Apalagi phase ya. pojokin. Waduh, Playboy ngelawannya Ki. Betul. Kan dia cowok flamboyan. Kenapa Playboy? Kan ini. Hewan. Kenapa jadi? Itu fauna. Iya. Kenapa jadi? Flamboyan, burung kan? Ya. Iya. Iya, bukan gitu. Tapi bukan, oke. Flamboyan tuh maksudnya rapi, Oh, wangi. iya. Kenapa jadi ya? Maskulin. Kenapa jadi majalah?
flora fauna. Iya, flamboyan ya bener juga. Aduh, dan Fenix di band juga berarti dari tim SES di sini mereka udah tahu banget bahwa nggak mungkin kayak di sini dari arah tim DG nggak pakai Archer. Jadi last option sebenarnya masih bisa Superman support. Sebenarnya masih bisa. Sebenarnya masih bisa Superman support. Ini kayak ibaratnya adalah salah satu shadow pick aja dari si Superman-nya. Kita masih belum tahu nih Superman-nya bakalan ditaruh di landing phase atau enggak. Kalau misalkan Superman-nya ditaruh di support, itu sebenarnya bisa nge-amplify Dirac punya clearing wave. Sebetulnya. Betul. Dirac di sini bakalan kuat banget buat masuk menuju ke arah sideliner yang mereka. Karena memang Dirac movement speed lama dan dia ngebutuhin satu support yang bisa ngebantu dia buat ngelakuin satu clearing wave. Oke, tapi kita lihat sini menuju ke fase band terakhir dari DG tentunya. Dimana sudah ada Torne. Ada yang komen katanya Dirac skin Batman ngilang soalnya di icon. Oh juga. Lagi ulti. Iya, lagi ulti dia ya kan. Sama kalau nggak ultimate-nya Quillen. Iya, bisa ultimate Quillen, bisa juga ultimate Crazy. Oh iya, bisa juga. Sama pasifnya Elsu. Pasif Elsu bisa juga. Oke, tapi Wukong bisa juga. Wukong juga. Gacha dong kalau Wukong. Pasifnya gacha. Pasifnya bukan yang ngilang tapi gacha. Iya, gacanya ya kalau Wukong yang terkenal bukan ngilang. Oke, Hayate dan juga Seniel ternyata yang menjadi dua band terakhir dari kedua belah tim. Aoi kenapa jarang dipakai? Kalau menurut gua Aoi ini benar-benar kayak Glass. Dan hero yang lumayan gacha juga kehidupannya, bukan kritikal. Kehidupannya. Yang digacha. Iya, karena ya masuk ke arah late game, Aoi bisa masuk nggak bisa keluar. Abis ngehook, melungker masuk ke alam lain. Iya, masuk ke isekai langsung. Iya, ketemu Wanzi. Oh, Aoi? Mana? Iya, Aoi mana? Dan ternyata Lindis di sini diamankan untuk tim SES karena memang Lindis belum dipakai sama sekali oleh mereka. Karena mereka sebelumnya di sini menggunakan Elandor dan ini bakalan jadi satu drafting yang sangat bagus sekali buat tim SES. Entah kenapa ya. Karena mereka di sini punya Lindis Lorion ya. Ini bakalan nge-amplify jarak jauhnya. Betul. Dan yang pertama zoning yang dimiliki sama tim Lorion ini bakalan kuat banget presence-nya. Oke, tapi anyway, ini berarti Wanzi belum kelihatan hero yang dipakai apa ya? Masih ada satu Absolin yang belum diambil. Kenapa Dirac skin gebetan? Diracnya ngilang. Oh, ghosting. Bener, kasihan banget ya Anda ya. Kasihan banget. Aduh, ternyata bener Hero Ajis fan. Masih belum di lock, belum di lock. Ini lucu banget kalau bener-bener Hero Ajis fan bakalan keluar tapi Omega bakalan langsung diamankan untuk seorang Melo. 4 Slims. 3. Oh, Slims bener diambil untuk DG Esports. Gue prediknya antara ini ya, kalau dari tier list 3 hero top yang bisa dipick sama DG Archer, itu tuh pertama Fenix, yang kedua Violet, ketiga Slim. Violet kan kurang oke. Iya, karena emang gak ada sisi sama sekali di sini dari tim DG ya kan. Tapi ternyata Slims diamankan, Pak. Ya, masih ada yang setun dari Betul, berarti pick off oriented di sini ya dari tim DG. Udah terlihat juga sih dari segi draftingnya mereka di mana Omega bisa misahin. Dirac juga di sini dia ngebutuhin follow up, Superman bisa ngemisahin dan mungkin untuk tim fight oriented di sini menuju ke arah tim SES. Mereka kalau misalkan emang tim fight lawan 5 lawan 5 ini sangat kuat. Sustainability yang dimiliki tim SES di sini udah sangat kuat sekali ditambah Timmy. Timmy bakalan nambah jadi 1 nyawa tambahan. Apalagi Volcat di sini berarti punya 3 nyawa, Pak. Iya, Volcat punya 3 nyawa. 3 nyawa, Pak. Punya nyawa isekai. Benar. Dia kayak ditolak isekai. Ditolak isekai. Biasanya kan kalau orang dikuburin ditolak bumi. Balik kan? lagi. Bumi. Kalau dia ditolak isekai, Volcatnya hidup terus. Apalagi kalau dia nanti bakalan ada Dark Blessing. Apa namanya ini? 4 kali. Gue masih pengen baca ini, mana sih tadi? Anime no Chikara. Anime no Chikara. Apakah kira-kira Anime no Chikaranya akan kembali ke trigger di game ketiga? Betul atau tidak ya? Kita tidak tahu. Karena memang match antara SES dan DG ini seru banget. Demi poin maksimal di hari ini mereka harus dapetin kemenangan. Waduh. Oke, kita akan lihat kira-kira kalau misalkan SES bisa menang berarti SES berarti masih ngejar-kejaran sama Archangel. Iya, satu sama ya berarti. Oke. Berarti kondisi sekarang Archangel besok harus bisa. Iya, masih susah sih. Kalau misalkan besok DG menang lagi, berarti si Archangel masih belum bisa nyelip. Iya, pokoknya Anda tahu kenapa saya diam karena saya nggak bisa hitung-hitungan. Iya, mabuk ya. Mabuk. Saya juga masih mengandai-ngandai, ngeheng kepala saya. Jadi tiba-tiba. Kita bakal saya masuk saksikan last match antara DG dan juga tim SES. Langsung let's go ke Zamin. Nah, ya apakah kalian para challenger bakal rip token kembali? Oke, dan kita sudah masuk ke gamenya kali ini tentunya.
di game ketiga penentu siapakah yang akan mendapatkan kemenangan dari game ketiga. Dan kita di mana seorang Skrull akan mencoba untuk bisa farming terlebih dahulu di arah jungle-nya, di mana jungle dari Saudara Esport ambil satu objektifnya. Dan ya sekitar juga di arah bawah sendiri Mamon dan juga Wanzi akan bertemu juga, tapi di sini Ayep akan mencoba invading ke arah jungle milik dari Saudara Esport. Ya sedikit lagi Astro bakal digunakan juga, bakal coba untuk dicuri, tapi masih bisa sedikit terambil dulu aja. Dan oke, kita juga di arah mid lane Melo dan juga Nax yang coba untuk maju. Ayep coba kembali juga scroll di sana. Mamon coba dengan setup juga di Koi, harus berhati-hati. Kena sedikit damage juga, bakal coba dipantul-pantul gaming dari seorang Lorion. Kalau kita lihat masih bakal bertahan. Dan juga tampaknya main gol bakal di kontes. Masih ada di Koi dengan Reputiputs yang mungkin bakal coba untuk dibiarkan dulu aja. Inisiasi untuk melakukan invadingnya agak sedikit gagal. Tapi it's okay. Kita juga masih bakal bertahan juga di sini udah bergerak. Oh, first blood didapatkan. Wanzi tampaknya terculik oleh seorang Mamon di arah bot lane. Terjadi duel antara Florentino melawan Volcat. Waduh, Florentino Volcat ya. Kalau misalkan emang diadu agak sedikit sulit kalau menurut gue. Dan ternyata pause dilakukan untuk tim Saudara Esport saat ini. Dan gue ngeliatnya emang di laning pace di arah bawah, Wanzi agak sedikit kesulitan buat menangin laning pace-nya kalau lawannya Florentino, Pak. Sustainability-nya lebih kuat dibanding Volcat. Volcat bisa dibilang sustain karena memang dia punya ultimate nanti ultima yang bisa nahan banyaknya incoming damage. Iya, harapannya. Tapi emang di sini dia belum level 4 jadi ya wes. Oke, kita lihat juga di arah top lane tampaknya seorang Jehan harus dijaga jarak coba untuk di-ganking oleh dua pemain. Dari DG ada Melo dan juga ada seorang Ayep dengan Superman. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat juga kali ini di area bottom lane udah ada 4 orang yang set up duluan dari tim SES. Mereka sebenarnya bisa-bisa aja untuk start duluan Abyssal Dragon yang pertama dan udah berhasil dapetin info juga Melo, Nux masih ada di arah mid. Ini mereka langsung tarik menuju ke Abyssal Dragon bakal dimulai. Kita lihat juga bakal coba mungkin diri saya ditarik setelah pemain dari DG dan berhasil steal. Melo berhasil mengalihkan perhatian dari Saudara Esports dan bakal dipukul mundur juga Melo terlalu depan. Coba jaga jarak Melo. Oh my god, Melo tumbang. Scroll coba untuk mundur, akan terculik Wanzi naik kuda dan kita lihat cakep banget tampaknya Scroll juga bakal tumbang di sana. Ya, ini bakalan susah banget ya buat tim DG karena bakalan langsung dipaksa early fight lagi dan lagi. Apalagi Slims ini bukan tipikal hero team fight banget. Kalau misalkan dipaksa 5 lawan 5 terus menerus dari tim DG bakalan dapetin disadvantage point di hari awal-awal, Aldo. Iya bener, dan terjadi sedikit pause juga. Kalau kita lihat di sini dari kedua belah tim dari DG maupun Saudara Esport sama-sama punya Endless Cycle ya. Sama-sama pegang Endless Cycle, jadi mereka udah bisa buyback juga. Dan oke, kita akan masih menunggu di pause tim merah. Tim merah itu berarti dari Saudara Esports. Betul, wow, ternyata itu dia pause lagi dan lagi 2 kali lagi ya dari tim. Kalau menurut gua mereka udah berhasil dapetin satu ahead position di awal-awal, di mana mereka udah berhasil dapetin satu momen pick off, walaupun hanya satu, tapi nggak masalah lah ya. Mereka juga tadi kehilangan satu Abyssal juga. Kalau menurut gue ini bakalan jadi extend nafas untuk tim DG, di mana mereka ini memiliki satu winning condition sampai menuju ke arah late game. Oke. Dan kita lihat sini masih bakal coba rotasi dulu aja Jehan. Oke, kelihatan juga sini bakal kelihatan coba untuk Lunar Champion digunakan dulu ke arah objektif ke arah hutannya. Tapi Melo udah keluarin determination kalau kita lihat. Yap, dan Melonya nampaknya kali ini udah coba untuk masuk lagi menuju ke arah mid lane, ngebantu di raknya ya, biar cepet nge-clear wave-nya dan biar cepet juga ngelakuin satu follow up, biar bareng sama seorang Slims lagi dan lagi menuju ke arah 1 menit yang terakhir nanti di menit yang keempat. Karena next objektif bakalan spawn sekitaran 40 detikan lagi. Mamon cuman bakalan langsung aja di pick off kayaknya ya, udah bakalan ada satu putih dan juga Lunar Champion, begitu juga Piercing Gaze yang digunakan oleh Pahlevi saat itu juga. Yes, tapi sebentar itu kalau kita lihat juga di arah bot lane sendiri udah mulai dijaga oleh pemain dari SES tentunya. Betul. Oke, ke depan Melo mulai kelihatan juga tuh kenal Lunar Champion dan juga Piercing Gaze kali ini dari seorang Lindis. Dan oke, bakal dikejar Piercing Gaze, Lunar Champion, Nox lompat tapi Ayep yang tumbang. Ini agak sedikit sulit ya dari arah tim DG lagi dan lagi. Gue mau ingetin mereka agak sedikit susah kalau misalkan mau dipaksa buat tim fight, dan untuk tim Saudara Esport tahu akan hal itu. Dan untuk tim SES mereka maksa buat ngelakuin tim fight terus menerus, dipaksa terus skirmish 4 orang, dipaksa buat rotasi. Jadi tim DG mau nggak mau no choice, mereka harus dari early game preparation dilakuin dari tim DG, dan akhirnya mereka bakalan nge-let go mungkin satu objektif yang ada di arah bawah karena Nux
masih dengan sekitaran setengah HP-nya. Mereka harus recall, dan untuk tim Saudara Esport, which is mereka udah ngelakuin start menuju ke arah Abyssal-nya. Yes, tapi Abyssal Dragon bakal coba untuk diambil terlebih dahulu oleh pemain dari Saudara Esport. Dan ini tentunya akan bisa mengejar network yang dimiliki dari DG. Betul, DG ya kalau misalkan mereka emang mau nge-extend gold growth-nya, mereka harus menangin Sentinel-nya aja sih. Kalau menurut gue itu udah cukup, dan juga wave minion emang harus nggak boleh nge-skip. Nah, beda lagi sama tim SES. Tim SES di sini mereka kalau misalkan emang mau maksa banget ya, melakukan satu team fight terus-menerus, mereka sebetulnya bisa aja. Tapi dari tim DG juga seperti itu. DG mereka di sini kayaknya bakalan nge-skip untuk nge-team fight terus-menerus. Mereka justru bakalan main lebih aman lagi, Aldo. Tapi dari arah bottom lane-nya udah bakalan langsung aja melakukan satu clearing the Eagle Curse, dan juga Pahlevi sini coba untuk melakukan satu bus checking tanpa ada ya bus yang bisa diamankan dari tim DG. Mereka nggak bakalan bisa ngelakuin satu team fight, dan ternyata Decoy hampir aja kena satu flying spear di sana oleh seorang Noob. Yes, tapi sebentar di arah mid lane sendiri kalau kita lihat sini 3 pemain dari SES coba untuk bisa clearing wave dulu aja. Betul. Ini kedua belah tim bakal bermain sangat pasif menurut gua, bakal coba untuk cari mistake dulu, Enggak akan coba terlalu agresif sampai di arah bawah. Mau coba kembali seorang Mama menuju ke arah depan. Gimana seorang Wansi coba naik kuda kan sana, coba fight kembali. Bakal ke arah belakang, tapi Wansi coba untuk bisa menahan. Kurang terus dari bawah seorang Mamon. Coba banyak yang terjadi. Kita lihat sini Invisible masih Invisible juga bakal dikaitin oleh seorang Lindes. Tapi kena Starry Night di sana, dilempar ke arah belakang. Tapi pada seorang Decoy coba untuk sedikit mundur tanpa adanya korban terjadi fight di arah bot lane. Iya, itu cuman ngepuk tower tier pertamanya ya sih gue ngeliatnya ya. Dan untuk di arah mid lane-nya kali ini udah bakalan langsung aja pindah lagi menuju ke arah Lindis dan juga Timinya. Dan top lane Ayep di sini coba untuk clearing wave dulu karena memang dia diharuskan untuk ikut team fight di arah bawah. Ini Dragon yang ketiga nggak boleh sampai kita skip. Kita udah equal dalam segi objektif ya. Jadi kita kalau misalkan emang mau nge-extend nafas kita menuju ke arah mid game sampai ke arah late game nanti, mereka harus dapetin lagi dan lagi objektif pastinya. Oke, tapi sebentar kalau kita lihat juga di arah top lane-nya bakal coba diambil dulu Crucible-nya untuk bisa memastikan mereka dalam posisi yang aman untuk ngecek dulu aja. Kita lihat juga, dan di arah bot lane sendiri masih akan, ternyata Wanzi diem-diem berhasil dapat tower di arah bot lane. Yoi, dan ternyata trading aja di sana antara kedua tim ya. 3 pemain dikirim menuju ke arah top dan juga bottom lane masing-masing tim. Melo udah terlihat, Mamonnya belum dibaca checking sama sekali, dan ternyata bakal langsung aja di start kali. Oh no, tapi tampaknya Wanzi maju ke depan masih ada pull. Bingung udah bakal digunakan ke arah belakang intermission, bakal digunakan ke arah samping. Lebih dalam masalah, akan sedikit tertangkap oleh seorang Ayep, tapi tentunya di mana seorang Wanzi coba ngacak-ngacak ke arah belakang. Coba untuk Chidori, tapi tentunya seorang Wanzi masih bisa mundur, dikejar, dan juga sayonara. Gak bisa, harus tumbang, 1 tukar 1. Yes, 1 tukar 1. Nampaknya emang ini cuan menuju ke arah tim DG tadi harusnya ya. Tapi Mamon gak perlu tumbang. Dia agak sedikit memaksain untuk masuk menuju ke arah dive-in 3 pemain langsung dari arah tim SES. Tapi tim SES di sini punya 1 pemain DS juga yang melakukan hal yang sama. Dan akhirnya dua-duanya sama-sama trading di sini, Do. Dan akhirnya DG mereka melakukan start the Abyssal. Ini bakalan make sure Abyssal Dragon yang pertama buat mereka ini clean. Mereka yang usaha, mereka yang dapetin. Betul sekali. Dan tentunya kalau kita lihat sini di arah bawah sendiri bakal coba untuk dicek dulu oleh seorang Ayep yang akan hati-hati sekali untuk bisa nggak boleh kepecah ya. Di sini tadi Ayepnya tadi momennya bagus untuk bisa ngeculik 1 orang, tapi kita lihat juga di arah top lane sendiri seorang Jian berhadapan dengan seorang Melo, tapi di arah mid lane seorang Scroll mulai kelihatan juga tampaknya nggak bisa kena tombak dari seorang Slims. Yes, tapi ya Melonya bakal pelan-pelan lagi. Ini temponya pelan banget. Kena enggak? Enggak. Out of range ya. Ya emang Flying Spear di sini benar-benar range-nya walaupun agak jauh tapi masih tetap ada batasnya. Beda banget sama ini ya, Double Trouble. Iya, double trouble kan. Ujung ke ujung. Belum. Oke, maju ke depan Jian, keculik, dan Wanzi maju kembali. Starry Night digunakan, masih ada Magna Frost, tapi masih ada Chidori berubah juga naik kuda, dan sementara Ayep coba mencari posisi, dan anak samping maju ke depan, KBH, karena saudara Wanzi cukup sekarat, dan Scroll harus jaga jarak kembali. Damage output dari saudara Esport begitu besar. Iya, sangat besar sekali ya. Tadi kalau menurut gua itu adalah salah satu pick off setup yang sangat bagus dari tim DG, tapi pada saat emang dipaksa untuk ngelakuin satu team fight lagi dan lagi, Dirac-nya berhasil di take down. Nah, saat ini dari tim DG mereka coba untuk masuk lagi dive in menuju ke arah tier pertama. Decoy. It's gonna be down, terkena stone juga di sana. Coba untuk mundur Lorionnya, masih coba stay night, masih ada fall stone, moonfall di sana. Tapi tampaknya Wanzi Ayep, Super Ayep is coming.
dan mendapatkan 1 kill di sana. Iya. Dengan menggunakan satu Superman Steel-nya ya masuk, berhasil dapetin 1 kill dari seorang Wanzi yang memang kebetulan gak ada ultimate dan Skrull berhasil di take down untuk yang kedua kalinya baru datang dan akhirnya di clear gitu aja. Oke, mid lane bakal coba diambil. Niko tidak masih ada minggu bakal ada intervention bakal diaktifkan. Jehan maju ke arah belakang, tapi Jehan tuh nyawa jadi bulan-bulanan. Tapi tower oke tier 1 bakal hancur. Jehan tumbang, Decoy dikejar, Ayam maju, dorong ke samping. Sterling nanti masih sedot sampai Decoy. Oh my god, Decoy masih bisa pulang Decoy. Tadi udah sempat kedorong juga sama Fallen Star, Astrolope juga di sana di cast dari seorang Fadel udah bakal langsung yang ngecas menuju ke arah satu ultimate ternyata nggak kena ke arah satu hero pun. But gak masalah karena memang reason mereka ngeluarin itu adalah untuk nge-clear wave aja ya, Do ya. Iya, tapi itu di arah top lane sendiri kita lihat masih bakal coba untuk ditahan dengan pemain dari SES juga. Wah, ini bakal sama-sama sabar juga nih dari kedua belah tim. Betul. Dan Mamon mulai harus setup kembali ke arah bot lane juga, bakal ngamani ke arah jungle terlebih dahulu. Wah, ini susah sih. Lu ngerasa gak sih kayak damage output dari SES tuh gede banget sebenarnya? Iya, SES di sini punya snowball effect yang sangat besar ya. Begitu juga tim DG sebetulnya. Tapi mereka di sini ngebutuhin waktu yang sangat lama, Do. Mereka emang dari segi dua hero, dari Melo dan juga Ayep, nggak memiliki damage yang maksimal. Tapi at least mereka punya badan yang lumayan proper untuk kiting gamenya sampai lama gitu. Cuman Nux dan Skrull ya di sini ngebutuhin posisi yang bagus, Wanzi. Oke, coba untuk maju kembali tapi Abyssal berhasil diambil oleh Nux juga. Di sana cuma ngedorong doang dengan determination-nya. Kalau kita lihat bakal hati-hati di arah mid, Astro bakal digunakan juga Decoy, maju dengan putih-putih juga bakal coba untuk di-kiting oleh seorang Nox di sana. Satu yang lagi masih bingung bro, tentunya bakal hidup kembali. Tapi akan tungguin masih ada tombak dan tumbang Decoy di sana dan juga seorang Lorian. Tapi malam ini juga bakal menyusul. Jen dalam masalah, double Wanzi bakal masuk. Tapi aja kami nyetor yang mendorong arah belakang. Masih baru tiba tapi sekarang triple kill for seorang Slims dan juga mid lane-nya tersisa seorang Lini saja yang coba untuk menahan quad kill untuk seorang Slims. Dan kita lihat mid lane-nya bakal TV berganti-gantian menuju ke arah tier 2 dan bakal diambil kalau kita lihat menuju ke arah high ground di mana Waves juga akan sampai 15 detik dan juga 9 detik menuju arah Decoy yang akan spawn. Gokil, dan pentakill tadi berhasil diklaim sama seorang Noob. Seperti apa yang tadi gue bilang sebelumnya, dia cuma kebutuhan satu posisi aja, free hit moment, Skrull hidup. Di sini dari tim DG bisa nge-extend life ya sampai sangat lama sekali, dan di menit ke-12 ini adalah salah satu menit tercepat dari tim DG di mana mereka dengan drafting late game section mereka masih bisa dapetin ahead condition saat ini. Iya, betul banget. Dan kalau kita lihat sini tampaknya bakal coba untuk ambil ke arah jungle mirip dulu ya. Ini miliknya dari SES biar enggak bisa disuruh puasa, disuruh puasa dulu. Disuruh puasa. Soalnya kan lagi bulan puasa. Iya. Disuruh puasa juga. Disuruh puasa juga ya, nggak masalah sih kalau menurut gue ya. Dan tim SES kali ini mereka masih bisa dapetin red buff-nya juga. Ayap di sini ketahuan nampaknya udah ada satu lunar champion yang connect, tapi masih ada Skrull yang bisa nyelamatin dengan Astrolab dan juga Fallen Star ya. Nah, balik lagi, setup-nya sama seperti tadi. DG, yang penting dua backlaner ya, dari seorang Skrull dan juga Nux, ini masih bisa hidup. Masih. Kalau misalkan ada salah satu di antara mereka yang tumbang, DG udah nggak punya damage output lagi. Betul. Oke, Melo yang akan coba nahan. Masih ada piercing yang sudah aktif. Entrapment bakal setup juga di arah River kali ini kalau kita lihat. Masih ada Melo coba untuk setup. Masih ada Astrolab juga. Malevinya harus jaga jarak. Sterling nanti akan ada siapa-siapa. Melo bisa tarik ke arah belakang. Ultimate juga dari seorang Wanzi tampaknya sudah diaktifkan. Tapi tampaknya bakal masuk seorang Mamon. Mengejar satu. Masuk ke arah depan. Coba ke arah seorang Wanzinya. Bunuh ke arah belakang. Tapi tidak bakal dipisahkan seorang timinya. Dalam masalah Bingung bakal diaktifkan. Dan tentunya nggak akan ada korbannya. Tapi setidaknya ultimate dari tim sudah terbuang dan mereka bakal ambil Dark Slayer. Iya, ini niat jahat yang dari tim DG gue tunggu-tunggu ya. Dimana ultimate semua dikeluarin dari Ultimo dan juga Big Abro-nya. Wasted banget buat tim SES. Dan untuk tim DG akhirnya mereka berhasil dapetin satu Dark Slayer yang pertama di game kali ini di menit ke-13. Dan mereka bisa nge-clean, melakukan satu split push mungkin menuju ke arah mid dan juga top lane. Cukup kirim si Ayep aja di arah mid atau di arah bawah buat nge-clearing wave aja. Lalu mereka coba untuk melakukan satu tim fight di arah top lane saat ini, Aldo. Oke, tapi sebenarnya kita di top lane-nya tier 2 juga bakal udah hancur juga oleh pemain dari DG menuju ke arah high ground di arah di top lane aja karena mid lane udah hancur. Iya, mid-nya udah hancur, tapi at least di sini Ayep ngebutuhin space buat masuk. Jadi mid lane ini bakalan jadi satu modal tambahan buat tim DG agar si Ayep ini bisa masuk menuju ke arah backlaner dengan secara mudah. Oke, tapi sebentar itu kalau kita lihat juga di arah mid lane-nya bakal coba hati-hati kembali. Pemain DG nggak boleh blunder seperti game kedua.
Oke, kita juga dari mid lane coba tripat tentunya di mana nanti akan tertangkap di mana samping coba dijual oleh Termination. Tapi kita lihat seorang Fadel, dia bakal kejar seorang Ayem. Karena sampai masih bingung udah diaktifkan. Diko di dalam masa mundur ke arah belakang. Tapi sebenarnya masih ultimate seorang Wansi. Dari ke arah belakang tapi Walem di dalam masalah. Bakal kejar ke depan Fadel bakal tembak pertama. Masih ada Astrolum dan juga mengejar satu. Tapi 3 orang bakal hilang dan Wansinya masih harus tumbang di sana. Bot lane-nya bakal diambil di mana pakai 1 orang dia coba untuk menahan. Tapi Icon bot lane bakal dihancurkan begitu saja. Kita masih ada Dragon tapi Jehan sayonara gak bisa bertahan dan bot lane Icon bakal hancur menuju ke arah core sudah terbuka dan tentunya di mana poin DG masih ada 5 orang dan menjadi kemenangan 2-1 DG Esport atas saudara Esport. Yes, DG Esport yang memang dari awal-awal